Di tengah teriknya sirkuit Texas dan tensi panas persaingan musim 2025, drama besar terjadi di MotoGP America's Grand Prix. Pecco Bagnaia akhirnya meraih kemenangan perdananya musim ini. Tapi di balik euforia tersebut ada kisah pahit. Marc Marquez tergelincir dari peluang emas, dan di sisi lain Jorge Martin diam-diam menyiapkan comeback besar dari cedera tangan. Berikut ulasannya. Ducati kembali membuktikan dominasinya di MotoGP musim ini. Di Circuit of the Americas, pabrikan Italia ini mencatat kemenangan ke-20 secara beruntun. Tapi yang membuat kemenangan kali ini terasa istimewa bukan cuma angka statistiknya, melainkan siapa yang menang dan bagaimana caranya. Pecco Bagnaia akhirnya mematahkan masa sulitnya di awal musim dengan kemenangan yang disebut langsung oleh General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, sebagai penuh rasa pembebasan. Dalam kata-katanya, sebuah kemenangan manis yang berarti besar dan mengangkat moral di momen yang sangat krusial. Bagnaia memang belum tampil konsisten sepanjang awal musim, tapi di Texas dia menunjukkan semangat juang yang luar biasa, terutama saat menyalip Alex Marquez dengan manuver tajam dan agresif di tikungan. Sebuah pernyataan keras bahwa sang juara belum habis. Namun di balik kemenangan Ducati ini ada juga cerita getir. Marc Marquez yang begitu dominan sejak awal musim tampaknya akan mempertahankan rekor 100% kemenangan di tahun 2025. Ia melesat sejak lampu start menyala, membuka gap 2 detik dan tampak tak terkejar. Tapi di lap ke-9 dari 19, segalanya berubah. Marquez kehilangan grip dan tergelincir, sebuah insiden yang Gigi Dall'Igna sebut sebagai kesalahan yang disayangkan dan sia-sia. Dall'Igna menambahkan bahwa Marquez menunjukkan performa sejati seorang juara dan insiden itu hanyalah sebuah cegukan kecil di trek favoritnya. Menurutnya mungkin rasa percaya diri yang berlebihan menjadi penyebab utama insiden ini. Dan seperti yang kita tahu, dalam balapan segalanya bisa berubah dalam hitungan detik. Itulah balapan, ujar Dall'Igna. Kadang kau menang, kadang kau belajar. Sementara itu di luar lintasan, Jorge Martin membawa angin segar bagi fans Aprilia. Pembalap yang melewatkan 3 seri pembuka karena cedera tangan ini akhirnya menjalani pemeriksaan medis di Barcelona bersama dokter MotoGP ternama, Dr. Xavier Mir. Hasilnya, Martin dinyatakan dalam kondisi yang cukup baik untuk memulai tahap baru dalam proses pemulihannya. Fraktur pada skavoid, radius, dan tulang piramidal menunjukkan perkembangan positif. Dr. Mir mengatakan bahwa kini Martin bisa mulai meningkatkan intensitas latihan, termasuk bersepeda dan kardio. Beberapa hari setelah pemeriksaan, Martin bahkan sudah terlihat memposting foto-foto bersepeda di pegunungan Andorra, bukti nyata semangatnya untuk segera kembali ke lintasan. Namun untuk benar-benar turun di Qatar nanti, Martin masih harus lolos tes medis resmi dari MotoGP yang dipimpin oleh Dr. Angel Charte. Ini akan dilakukan beberapa hari sebelum Grand Prix Qatar yang dijadwalkan pada 11 sampai 13 April mendatang. Sayangnya, meski Aprilia sempat mengusulkan agar Martin diizinkan melakukan tes resmi lebih awal, permintaan tersebut ditolak. Artinya Martin akan kembali ke MotoGP tanpa waktu adaptasi yang memadai dengan motor barunya. Sekadar catatan, Martin belum punya banyak jam terbang dengan Aprilia sejak pindah dari Ducati. Ia sempat mengalami high side parah di hari pertama tes pramusim, lalu cedera lebih parah dalam uji coba privat, membuatnya absen di awal musim. Namun satu hal yang pasti, jika Jorge Martin bisa lolos tes medis dan kembali bersaing di Qatar, itu akan menjadi salah satu comeback paling ditunggu musim ini. MotoGP 2025 baru saja memulai babak dramanya. Kemenangan Pecco yang melegakan, kesalahan Marquez yang mengejutkan, dan potensi kembalinya Jorge Martin menambah ketegangan persaingan musim ini. Ducati tetap dominan, tapi segala hal masih bisa berubah dengan cepat karena seperti kata Dall'Igna, kita tidak boleh lengah dan jangan teralihkan oleh kemenangan hari ini. Jadi siapa yang akan mencuri sorotan di Qatar nanti? Apakah Marquez bisa bangkit? Apakah Pecco akan kembali konsisten? Atau Martin justru menciptakan keajaiban di tengah keterbatasannya? Komen di bawah. Apa
jadinya jika sebuah balapan MotoGP nyaris dimulai dalam kekacauan total, dengan para pembalap berlari ke pit, motor-motor ditinggalkan begitu saja, dan aturan yang membingungkan semua orang, termasuk race direction sendiri. Semuanya bermula beberapa menit sebelum start. Kondisi lintasan di Chota berada di titik kritis, setengah basah, setengah kering. Sebagian besar pembalap memulai dengan ban basah, termasuk Marco Bezzecchi. Tapi kemudian Marc Marquez memicu segalanya. Marquez menilai lintasan terlalu kering untuk ban basah. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan grid dan kembali ke pit guna mengganti motor ke spek kering. Yang terjadi kemudian adalah eksodus massal. Para pembalap, mekanik, bahkan grid girl pun ikut panik. Motor-motor ditinggalkan, orang-orang berlarian, dan suasana berubah total menjadi kacau. Bezzecchi yang start dari posisi ke-13 dibuat bingung. Ia mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Takut jika meninggalkan grid akan berujung penalti. Ia hanya diam, menunggu kejelasan dari race direction. Aku melihat para pembalap lari dan motor-motor pergi. Aku cuma bisa terdiam, speechless. Aku takut kalau aku tinggalkan motor, aku bisa kena penalti. Ternyata bukan hanya Bezzecchi yang bingung. Bahkan para pembalap lain pun mengira mereka bisa kena penalti right through jika meninggalkan grid sebelum lampu start padam. Tapi karena situasinya terlalu kacau, race direction akhirnya menunda start atas alasan keselamatan. Regulasi quick start pun diterapkan. Ini memungkinkan pembalap mengganti motor di pit dan kembali ke posisi start awal tanpa penalti. Namun, keputusan ini memunculkan kontroversi baru. 3 pembalap, Enea Bastianini, Brad Binder, dan Ai Ogura yang sudah berada di grid dengan ban slick dari awal merasa dirugikan. Jika balapan dimulai sesuai rencana, mereka bisa berada di posisi podium. Tapi dengan start ulang, keuntungan mereka hilang. Menurutku ini tidak adil. Kami ambil risiko dengan ban kering, tapi setelah semua orang kembali ke pit, semuanya diulang dan kami kehilangan momentum. Tegas Bastianini. Setelah kekacauan mereda dan balapan benar-benar dimulai, Marco Bezzecchi justru tampil solid, meski sempat turun ke posisi 14 setelah start ulang. Bezzecchi perlahan bangkit. Di paruh kedua lomba, ia mulai menemukan ritme. Braking presisi, feeling motor semakin baik, dan pace makin stabil. Ia berhasil menyalip beberapa pembalap dan finish di posisi ke-6. Ia bahkan menyayangkan balapan yang dipangkas 1 lap. Kalau ada 1 lap lagi, aku yakin bisa menyalip ke posisi 5, ujarnya optimis. Aprilia Racing, tempat Bezzecchi membalap, pun memberikan pujian atas semangat juangnya. Massimo Rivola menyebut Bezzecchi sebagai pejuang sejati yang terus berkembang di tengah tantangan. Di sisi lain, Aprilia juga patut bangga dengan hasil Lorenzo Savadori. Meski hanya finish ke-15, itu menjadi poin pertamanya sejak Asen 2023. Sebagai test rider, hasil ini tentu memberi arah positif untuk pengembangan motor ke depan. Dan untuk Aprilia sendiri, balapan ini terasa spesial. Sota menandai 1 tahun sejak kemenangan terakhir mereka di MotoGP. Sebuah momen reflektif untuk tim yang kini bersiap menyambut Jorge Martin sebagai pembalap utama.